Halo para pemirsa yang budiman, kali ini admin akan membahas terkait pesawat tempur KF-21 Boramae bersifat siluman apa tidak. Pembangunan KF-21 Boramae merupakan proyek kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia. Kerjasama kedua negara di atas menghasilkan pesawat tempur generasi 4,5 yang dikenal dengan nama KF-21 Boramae. Akan tetapi kemampuan siluman tidak dapat dicapai hanya dengan meniru tampilan pesawat siluman. KF-21 tidak memiliki berbagai detail yang diperlukan untuk kemampuan siluman dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, KF-21 menggunakan IRST berbentuk bola, persis sama dengan pesawat generasi keempat biasa seperti keluarga Su-27 dan seri J-10 tanpa modifikasi siluman apapun. Lalu yang kedua, pada dasarnya antena seluruh pesawat terbuka, tidak ada desain antena internal. Bila dicermati ada 6 antena berbentuk bilah di hidung. Mungkin antena IFF, identifikasi kawan atau lawan. Juga antena di ujung sayap. Antena yang menonjol ini dapat menyebabkan hamburan resonansi gelombang radar, sehingga membahayakan sifat silumannya. Lalu yang ketiga, saluran pembuangan pemisah lapisan batas di atas saluran masuk udara terbuka sepenuhnya tanpa jaring pelindung logam, dan sepertinya pesawat kehilangan beberapa bagian kulit. Mengapa orang Korea tidak belajar bagaimana F-22 yang juga menggunakan saluran masuk udara grade melakukannya dalam hal ini? Yang keempat, bagian badan pesawat yang dapat digerakkan seperti pintu roda pendaratan belum mengalami perlakuan siluman apapun seperti modifikasi gerigi, tutupnya persegi, dan tampaknya tidak ada perawatan dempul. Yang kelima, kulitnya tidak memiliki perawatan siluman, tidak ada gerigi. Sebenarnya tidak ada gerigi di seluruh rangka pesawat KF-21, termasuk redom, nozzle ekor, permukaan kendali, kulit, dan bukaan badan pesawat. Masalah lain yang diketahui, yang pertama, tidak ada ruang senjata. Begitu senjata digantung, tidak akan bisa mendekati mode siluman. Yang kedua, ujung tajam permukaan kontrol tidak terpotong, terutama memengaruhi mode siluman radar frekuensi rendah. 3. Ekor vertikal besar yang menyerupai F-22 sangat tidak mendukung mode siluman lateral. Masalah lain yang dapat diperkirakan kemungkinan ada. Yang pertama, mungkin tidak ada lapisan siluman. Desain dan pemrosesan detail siluman pada tampilan KF-21 pada dasarnya 0. Ada atau tidaknya lapisan tidak akan mengubah kurangnya mode siluman. Yang kedua, radar mungkin tidak memiliki teknologi LPI, Low Probability of Intercept. Kinerja siluman elektromagnetik mengkhawatirkan. Mirip seperti jet tempur siluman Turki generasi kelima, tidak memiliki fitur siluman sama sekali. Setidaknya KAAN memiliki ruang amunisi di bagian dalam, meskipun hanya itu saja. Untuk membela KF-21, Korea Selatan maupun produsennya tidak pernah mengklaim bahwa pesawat itu adalah generasi kelima. Mereka hanya mengatakan bahwa pesawat itu dapat dikembangkan menjadi pesawat generasi kelima dengan iterasi lebih lanjut yang tampaknya tidak terlalu mengada-ada jika mereka memiliki dana untuk itu. Pihak Korea tidak berpikir demikian. Mereka percaya bahwa KF-21 adalah pesawat generasi kelima yang dapat dengan mudah menghancurkan J-35 dan J-20 seperti 1 vs 5. Pengguna Reddit Korea tidak selevel dengan pejabat pemerintah
Namun kita tidak bisa menyalahkan mereka. Ingatkah Anda belum lama ini ketika netizen Tiongkok membayangkan segerombolan J8 untuk melawan F-22, atau ketika 4 kapal yang dibeli dari Rusia dengan 8 rudal Moskvit disebut sebagai pembunuh kapal induk. PLA tidak pernah membuat pernyataan yang begitu berani. J8 tidak dapat mengalahkan F-22 dan pesawat generasi kedua tidak dapat mengalahkan pesawat generasi kelima. Kesenjangannya sangat besar. Seperti yang kita ketahui, pesawat tempur siluman generasi kelima Turki KAAN masih berupa prototipe yang sedang dikembangkan dan desainnya belum mencapai tahap akhir. Meskipun demikian, pesawat ini memiliki fitur siluman dalam desainnya. Ruang amunisi bagian dalam seperti yang kita ketahui, IRST dan IOTS berbentuk siluman. Gerigi di mana-mana akan dilapisi ARM dan lain-lain. Ketika saya melihat daftar poster asli, satu-satunya perbedaan yang jelas yang saya lihat adalah bahwa ujung sayap dan stabilizer tidak terpotong. Kita akan lihat bagaimana ini akan terbentuk dalam desain akhir. Meskipun desain dan tugas yang dimaksudkan memiliki kemiripan yang signifikan, KF-21 Boramae yang dibuat oleh Korea Aerospace Industries KAI Korea Selatan bukanlah replika langsung dari F-35. KF-21 adalah jet tempur generasi 4,5 yang dibuat untuk beroperasi di lingkungan yang disengketakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan tempur udara Korea Selatan. Perbedaan utama desain dan tujuan. KF-21 pada dasarnya dirancang sebagai pesawat tempur multiperan untuk menggantikan pesawat lama di Angkatan Udara Korea Selatan dengan fokus pada keunggulan udara dan kemampuan serangan darat. F-35 yang dikembangkan oleh Lockheed Martin adalah keluarga pesawat tempur multiperan siluman dengan fusi sensor canggih, fitur siluman, dan fokus pada peperangan jaringan dan operasi gabungan. Teknologi dan fitur KF-21 menggabungkan beberapa fitur siluman tetapi tidak sesiluman F-35. Desainnya mencakup kanat dan badan pesawat yang sedikit lebih besar yang memengaruhi penampang radarnya. F-35 memiliki teknologi siluman canggih termasuk bentuk dan bahan unik yang secara signifikan mengurangi visibilitasnya terhadap radar. Pengembangan dan produksi KF-21 sedang dikembangkan dengan fokus pada produksi dalam negeri dan transfer teknologi yang bertujuan untuk mendukung industri pertahanan Korea Selatan. Program F-35 melibatkan banyak mitra internasional dan diproduksi dengan serangkaian pertimbangan ekonomi dan strategis yang berbeda. Meskipun KF-21 mungkin memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan F-35 karena tren umum dalam desain pesawat tempur modern, pesawat ini bukanlah tiruan. Sebaliknya, pesawat ini mencerminkan kebutuhan pertahanan dan kemampuan teknologi khusus Korea Selatan. KF-21 tidak memiliki penyimpanan senjata internal. Rudal-rudal tersebut tertanam di badan pesawat yang lebih baik daripada berada di tiang. Tetapi ini bukanlah konfigurasi siluman. F-35 dapat membawa senjata secara internal. KF-21 secara resmi merupakan pesawat tempur generasi 4,5. Kalau bicara soal bentuk, semua jet tempur masa kini terlihat sangat mirip karena bentuk itulah yang paling cocok. Kalau tidak percaya, silahkan
hitung sendiri dan kembali lagi tahun depan. Saya yakin bentuknya tidak akan jauh berbeda. Menurut saya, KF-21 berguna bagi Korea Selatan dan Indonesia sebagai pintu gerbang mereka untuk membuat pesawat siluman yang layak. China misalnya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membuat tiruan barang-barang Soviet mereka sendiri. Orang-orang di seluruh dunia mengejek mereka karena hal ini dan kualitasnya yang rendah. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda perencanaan jangka panjang dan seberapa seriusnya mereka. Pesawat tempur bukanlah semacam proyek akhir pekan yang dapat Anda selesaikan di garasi. Anda memerlukan waktu untuk membangun pabrik, melatih orang, dan menciptakan budaya teknik. Karena tidak ada istilah yang lebih baik yang memungkinkan Anda untuk membangunnya secara mandiri. Meskipun mereka mungkin bisa mendapatkan mesin yang lebih baik dengan membeli senjata asing, PLA dan negara Tiongkok secara keseluruhan secara efektif mendanai dan melindungi industri pertahanan mereka dengan bersikeras agar mereka membeli produk dalam negeri. Sekarang mereka menuai keuntungan karena Tiongkok jelas sudah lebih unggul dari Rusia dalam hal pesawat tempur, baik dalam jumlah maupun kualitas. Tiongkok menerbangkan pesawat tempur siluman J-20 setahun setelah prototipe Su-57 Rusia. Namun saat ini hanya ada 30 Su-57 dan 300 J-20 yang beroperasi. Jadi dengan KF-21 strateginya bisa jadi sama. Tentu kemampuannya tidak seperti F-35, hanya siluman jika tidak membawa senjata karena tidak memiliki penyimpanan internal. Tetapi ini merupakan tonggak penting bagi pesawat tempur siluman yang sebenarnya di masa mendatang. Mungkin versi mendatang akan memiliki penyimpanan internal. Mungkin mereka akan membuat pesawat tempur tanpa awak pada akhirnya. Namun mereka harus memulai dari suatu tempat.